sini saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan OVO. OVO adalah perusahaan vintage yang berbasis di Indonesia yang menyediakan layanan pembayaran digital dan dompet elektronik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, OVO telah mengalami beberapa masalah yang mempengaruhi kinerja dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan OVO terkait dengan inovasi, teknologi, dan manajemen risiko dalam industri vintage yang sangat dinamis dan kompetitif. Selain itu, risiko yang berhubungan dengan keamanan siber, regulasi, dan persaingan yang semakin meningkat menjadi tantangan yang harus dikelola dengan hati-hati agar perusahaan tetap dapat bertumbuh dan berinovasi. Ada pun beberapa kasus yang dihadapi oleh perusahaan OVO. Yang pertama, kenaikan biaya transaksi. Pada kenaikan biaya transaksi, OVO telah meningkatkan biaya transaksi untuk beberapa jenis transaksi yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Yang kedua, keterlambatan proses transaksi. Pada keterlambatan proses transaksi, OVO telah mengalami beberapa kasus keterlambatan proses transaksi yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kurangnya fitur keamanan. OVO telah dikritik karena kurangnya fitur keamanan yang memadai yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, ada ketergantungan pada merchant. OVO telah dikritik karena ketergantungan pada merchant tertentu yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak teknologi fitnah terhadap operasional perusahaan OVO. Yang pertama, kenaikan transaksi biaya. Yang A, peningkatan biaya operasional. Teknologi fitness dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan OVO seperti biaya server, biaya keamanan, dan biaya pengembangan aplikasi. Yang B, pengaruh terhadap harga jual. Kenaikan biaya transaksi dapat mempengaruhi harga jual produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan OVO. Yang kedua, keterlambatan proses transaksi. A, pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Keterlambatan proses transaksi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan risiko kehilangan pelanggan. Yang B, pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Keterlambatan proses transaksi dapat mempengaruhi reputasi perusahaan OVO dan meningkatkan risiko kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kurangnya fitur keamanan. Yang A, pengaruh terhadap keamanan data. Kurangnya fitur keamanan data dapat mempengaruhi keamanan data pelanggan dan meningkatkan risiko kehilangan data. Yang B, pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Kurangnya fitur keamanan dapat mengurangi reputasi perusahaan OVO dan meningkatkan risiko kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, ketergantungan pada merchant. Yang A, pengaruh terhadap kesediaan layanan. Ketergantungan pada merchant dapat mempengaruhi kesediaan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan OVO. Yang B, pengaruh terhadap kualitas layanan. Ketergantungan pada merchant dapat mempengaruhi kualitas layanan yang ditawarkan oleh perusahaan OVO. Dalam mengatasi masalah tersebut, perusahaan OVO dapat melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, meningkatkan investasi pada teknologi. Perusahaan OVO dapat meningkatkan investasi pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Yang kedua, mengembangkan fitur keamanan. Perusahaan OVO dapat mengembangkan fitur keamanan dan yang lebih baik untuk melindungi data pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan OVO dapat meningkatkan kerjasama merchant untuk meningkatkan kesediaan dan kualitas layanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi implementasi dan pengelolaan risiko inovasi dan manajemen risiko di finansial teknologi vintage perusahaan OVO. Perusahaan fitness seperti OVO harus mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk menjaga agar inovasi teknologi dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan keamanan, kepatuhan regulasi, dan efisien operasional. Beberapa aspek penting yang dalam implementasi dan pengelolaan risiko tersebut dapat diuraikan sebagai: yang pertama adalah keamanan siber. Keamanan siber merupakan salah satu aspek krusial dalam bisnis vintage karena banyaknya transaksi dan data sensitif yang dikelola. Untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap data pelanggan dan mencegah potensi serangan siber, OVO dapat menerapkan langkah-langkah. Yang pertama, menginvestasikan dalam sistem keamanan siber
kelas dunia. OVO harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan dan memelihara sistem keamanan yang kuat. Investasi dalam teknologi enkripsi, data canggih, dan pemantauan berkelanjutan terhadap ancaman siber yang ada dan wajib dilakukan. Yang pertama, enkripsi data end-to-end. Semua data yang ditransfer dan disimpan dalam sistem OVO harus dienkripsi untuk mencegah pencurian data selama proses transaksi. Yang kedua, autentikasi dua faktor. Untuk mengurangi risiko perantasan akun pengguna, OVO harus menerapkan 2FA, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang untuk dapat mengakses akun. Yang ketiga, pemantauan keamanan real time. Implementasi sistem pemantauan keamanan secara real time yang dapat mendeteksi ancaman siber dan potensi serangan sejak dini. Hal ini memungkinkan tim keamanan untuk merespon ancaman dengan cepat sebelum menyebabkan kerusakan besar. Kepatuhan regulasi. Perusahaan OVO harus selalu mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan badan regulator internasional lainnya. Kepatuhan ini penting untuk mengurangi risiko hukum, sanksi, dan potensi kerugian reputasi. A. Membangun departemen kepatuhan yang kuat. Perusahaan OVO perlu membentuk departemen kepatuhan yang struktur dengan baik dan bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional mematuhi regulasi yang berlaku. Ada pun beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan OVO. Yang pertama, pembaruan regulasi secara berkala. Tim kepatuhan harus terus-menerus memantau perubahan dalam regulasi baik. Yang kedua, pelatihan kepatuhan untuk karyawan. Karyawan OVO harus dilatih untuk memahami regulasi yang berlaku dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Memastikan bahwa seluruh tim di perusahaan memahami pentingnya kepatuhan. 3. Inovasi berkelanjutan. Inovasi teknologi adalah kunci untuk mempertahankan daya saing di industri vintage yang sangat dinamis. Namun, setiap inovasi membawa potensi risiko, terutama yang terkait dengan keamanan, operasional, dan keandalan sistem. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan OVO untuk terus berinovasi sambil mengelola potensi risiko yang muncul. A. Mengembangkan solusi berbasis blockchain dan AI yang lebih aman dan efisien. Perusahaan OVO perlu fokus pada pengembangan teknologi yang lebih aman dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan AI untuk meningkatkan keamanan transaksi, kecepatan pemrosesan, dan ketepatan analis data. Strateginya antara lain, yang pertama, blockchain untuk transaksi aman. Yang pertama, blockchain untuk transaksi aman. Menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna tercatat dengan aman, transparan, dan terdesentralisasi yang mengurangi risiko pemalsuan atau penipuan. Yang kedua, AI untuk deteksi penipuan. Implementasi AI untuk mendeteksi pola yang mencurigakan dalam transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan membantu peringatan atau otomatis memblokir transaksi yang dianggap berisiko. Ini juga dapat digunakan untuk memprediksi potensi risiko bisnis dan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih terinformasi. B. Meminimalkan risiko human error melalui otomatisasi. Otomatisasi dapat membantu perusahaan OVO mengurangi risiko human error dalam pengolahan data dan transaksi. Proses-proses yang berulang dan rawan kesalahan seperti verifikasi data, pengelolaan transaksi, dan analisis risiko dapat diotomatisasi dengan bantuan AI dan machine learning. Yang pertama, otomatisasi verifikasi data. Penggunaan teknologi untuk verifikasi identitas yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, menggunakan pengenalan wajah dan verifikasi biometrik akan meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua, proses pembayaran yang terkontrol. Pembayaran dan transaksi biasa dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia yang mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi.
C. Uji coba dan prototip untuk setiap inovasi. Perusahaan OVO perlu melakukan uji coba dan prototip di lingkungan yang terkendali. Dengan melakukan uji coba terhadap teknologi baru lebih dahulu, perusahaan OVO dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan yang ada sebelum diterapkan secara luas.